Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haithul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, dalam konten kita yaitu Qohwah Qaulun wa Hikmah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini setelah beberapa pekan kita vakum untuk konten Qohwah ini, dan hari ini saya kembali menyapa sahabat Mida. Namun sebelum saya menguraikan beberapa pembahasan kita pada konten Qohwah kali ini, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, kullu amin wa antum bi khair, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya atas nama pengurus dari Yayasan Mitra Dai Indonesia mengucapkan minal aidin wal faizin, semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang lalu, dan semoga kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, dan Allah mengizinkan kita untuk bisa kembali bertemu di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, masih di momentum bulan Syawal ini, saya atas nama pribadi dan juga atas nama yayasan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabat Mida yang sudah ikut mensupport beberapa kegiatan-kegiatan utama kami, khususnya di bulan suci Ramadan, dengan tema yang kita angkat yaitu Ramadan Berdermawan. Banyak sekali program-program yang sudah kita salurkan dan saya akan laporkan pada kesempatan kali ini. Namun sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan, semoga Allah membalas segala niat baik kita semua yang telah disalurkan khususnya melalui Yayasan Mitra Dai Indonesia. Barakallahu fikum. Ada beberapa program yang kami canangkan dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan begitu lancar dan dimudahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari sisi edukasi, alhamdulillah untuk pertama kalinya kami dari Yayasan Mitra Dai Indonesia melaksanakan program tadabbur Al-Qur'an. Khususnya di 10 surat terakhir, yaitu dari surat Al-Fil sampai surat An-Nas. Alhamdulillah, para peserta yang mengikuti tadabbur ini melalui media online yaitu Zoom mengikuti dengan seksama, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan semoga bisa menjadi manfaat dan amal jariah bagi para sahabat Mida yang mengikuti program ini, dan juga khususnya buat saya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan terus mengalir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan kepada seluruh sahabat Mida yang sudah mengikuti program tadabbur 10 surat terakhir ini. Semoga di Ramadan yang akan datang, bahkan kami mencanangkan bukan hanya di Ramadan, bahkan di bulan-bulan yang ada di setelah Ramadan, kita akan coba rutinkan agar semangatnya bisa terus terjaga, tidak hanya di Ramadan, tapi di bulan-bulan setelah Ramadan. Barakallahu fikum. Yang tidak kalah pentingnya juga dalam program Ramadan Berdermawan pastinya adalah program-program kebaikan, di mana sahabat Mida dan juga masyarakat luas banyak yang memanfaatkan momentum ini untuk berbagi dan juga untuk mensyiarkan amalan-amalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala pastinya. Sehingga kami dari Yayasan Mitra Dai Indonesia pun merencanakan beberapa program-program yang bisa diterima oleh para penerima manfaat yang ada di Yayasan Mitra Dai Indonesia. Alhamdulillah, saya ingin menceritakan sedikit dari proses berjalannya program Ramadan Berdermawan ini. Dari mulai pertama kali memasuki bulan suci Ramadan, kami sudah mengawali dengan program bersih-bersih masjid. Alhamdulillah di NTT sana, di pedalaman sana, kami bermitra dengan salah satu dai kami yang ada di sana yaitu Ustaz Fadli Daud, melaksanakan program Masjid Berseri. Alhamdulillah dengan bantuan dari sahabat Mida juga, program ini bisa berjalan. Masjid-masjid dan juga musola-musola yang ada di pedalaman khususnya ikut mempersiapkan agar Ramadan yang mereka akan hadapi dipersiapkan, bahkan di masjid yang mulai dibersihkan, mulai dirapihkan sampai masjid ini siap untuk membuat kita nyaman dalam beribadah, khususnya di bulan suci Ramadan itu. Santri, masyarakat, dan guru-guru, dai-dai yang ada di sana ikut bergotong royong untuk membangun kondisi yang kondusif
untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar, dan tiba di bulan suci Ramadan, pastinya kami dari Yayasan Mitra Dai Indonesia menyiapkan beberapa program-program utama yang sengaja kami siapkan untuk menjadi perpanjangan tangan kepada sahabat Mida yang ingin menjadikan Ramadan ini momentum untuk bertabarruk atau bersodakoh atau berusaha berikhtiar menjadi orang yang berdermawan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa ma anfaqtum min khairin fali anfusikum." Sesungguhnya dari apa yang kamu infakkan, apa yang kamu keluarkan, sesungguhnya kembali kepada diri kalian semua. Tidak kembali kepada siapapun, tapi kembali kepada diri kita. Subhanallah. Dari sini kita bisa makin yakin bahwasanya program ini adalah program yang bermanfaat buat diri kita dan juga orang-orang sekeliling kita. Sehingga kami memiliki beberapa program utama. Pastinya yang pertama, kita memiliki program iftar. Yang kedua, kita memiliki program hadiah untuk guru ngaji. Dan yang ketiga, kita juga memiliki program kado adik yatim. Dan juga kita memiliki program bersamai Palestina. Dan juga kita memiliki program membantu membangun saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan program-program kebaikan lainnya yang bisa dicek sahabat Mida di kanal media sosial kami. Sehingga alhamdulillah dari program yang kami tawarkan dan program yang kami syiarkan telah terlaksana beberapa program-program yang sangat bermanfaat dan bisa dirasakan langsung oleh para penerima manfaat kami. Yang pertama, dari apa yang kami sudah rancang, alhamdulillah kami telah menyalurkan kado untuk adik yatim. Dan ini tersasar pada dua lokasi. Yang pertama berada di Pondok Pesantren Darul Ma'iyah, yang mana pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang berada di daerah Bandung, yang dipimpin oleh dai kami yaitu Ustadz Ferry Anggara Lubis, yang sampai hari ini masih terus berdakwah mensyiarkan pondok pesantren ini sebagai pilar keislaman yang akan menyebar di daerah Bandung. Dan alhamdulillah dari sana ada sekitar belasan adik yatim yang bisa menerima manfaat dari program yang diadakan oleh Yayasan Mitra Dai Indonesia. Dan juga kita menyasar pada salah satu lokasi yang ada di Jakarta. Kita tahu juga di Jakarta masih ada anak-anak yang memang dalam tanda kutip dia yatim dan belum tersasar. Maka dari itu kami yang saya kawal sendiri pada kegiatan Ramadan kemarin, alhamdulillah kita berhasil menyalurkan kepada 15 anak yatim yang berada di daerah Kebayoran Lama, dan kami eksekusi di Musolah Nurul Huda secara langsung. Ini semua tidak luput dari support dari sahabat Mida semuanya. Dan juga selain kado adik yatim, kami juga memiliki agenda rutin yang memang kita jalani di Ramadan itu, yaitu iftar bersama para penghafal Quran. Dan alhamdulillah respon dan juga atensi dari para dai-dai dan juga para penghafal Quran yang menjadi penerima manfaat begitu senang dan bahagia karena mereka bisa ikut merasakan manfaat dari Yayasan Mitra Dai Indonesia yang disupport oleh sahabat Mida. Sahabat Mida yang mensupportkan iftar untuk para penghafal Quran alhamdulillah diterima secara langsung dan begitu bahagia oleh para penghafal Quran. Semoga buka puasa yang mereka nikmati menjadi bekal pahala juga untuk segenap sahabat Mida yang turut mensupport melalui Yayasan Mitra Dai Indonesia. Jazakumullah khairan. Dan ada 5 lokasi yang kita sasar. Yang pertama ada di Pondok Pesantren Alam Tahfidzul Quran Kolong NTT. Nah, ini berada di pedalaman. Alhamdulillah ada 120 santri dan asatid yang menerima manfaat dalam program iftar di Ramadan kemarin. Dan yang kedua ada Pondok Pesantren Al-Azkiya Kepulauan Riau yang dipimpin oleh Kiai Eko Iskarisma. Setidaknya ada 75 guru dan santri yang ada di sana menerima manfaat dari program iftar para penghafal Quran dari Yayasan Mitra Dai Indonesia ini. Lainnya juga ada Pondok Pesantren Darul Ma'iyah yang tadi dipimpin oleh Kiai Ferry Anggara Lubis. Sekitar 70-80 santri yang ada di sana menerima manfaat dari program ini. Dan juga kita menyalurkan melalui Pondok Pesantren Ummul Qura yang ada di Tasikmalaya.
Alhamdulillah dari program ini juga bisa tersalurkan kepada para penghafal Quran yang ada di daerah Jawa Barat ini. Dan yang kelima adalah rumah tahfiz Al-Quran yang ada di Subulus Salam Aceh. Nah, Aceh ini juga menjadi concern kami karena kita ketahui bersama belum lama di pembuka tahun saudara-saudara kita yang ada di Medan, Aceh khususnya yang menjadi korban banjir dan longsor perlu sekali mendapatkan perhatian kita. Dan alhamdulillah iftar bisa kita laksanakan di daerah ini. 5 titik dengan penerima manfaat hampir dari 500 orang yang menerima manfaat. Semoga setiap hal yang dikeluarkan oleh sahabat Mida Allah catat sebagai pemberat amalan kebaikan kita. Jazakumullahu khairan. Dan di lainnya hal itu juga kita membersamai sahabat dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillah kita berkolaborasi dengan Yayasan Amanah Takaful yang diterima oleh Syekh Palestina langsung. Donasi yang diberikan oleh sahabat Mida kami berikan secara langsung dan secara utuh untuk sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina. Kita terus berdoa, semoga sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, senantiasa dalam lindungan Allah, dan kita terus diberikan kemudahan dan kelapangan untuk bisa menjadi bagian dalam perjuangan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang tidak kalah penting juga, kita melaksanakan program yang baru tahun ini kita canangkan, namun atensinya begitu besar, yaitu tebar mushaf di timur Indonesia. Masya Allah, tabarakallah, program ini mendapatkan atensi yang begitu besar. Saya secara langsung mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap sahabat Mida yang memberikan support pada tebar mushaf di timur Indonesia. Kenapa tebar mushaf di Indonesia ini menjadi penting? Sebagaimana yang saya sering syiarkan juga, negara kita masih sangat banyak sekali kaum muslimin yang belum bisa membaca Al-Quran. Dan momentum Ramadan merupakan momentum yang sangat baik untuk mengalirkan pahala jariah itu dalam bentuk mushaf. Sehingga banyak sekali sahabat Mida yang ikut berkontribusi dalam program ini. Dan kami mengucapkan jazakumullah khairan. Kami telah menyebarkan di Papua setidaknya ada 6 titik yang menjadi sasaran kami untuk penyebaran mushaf dan juga Iqra untuk para jamaah-jamaah yang di sana. Ada kepada ibu-ibu mu'alaf, ada juga kepada anak-anak pedalaman yang di sana, yang dari mereka ada yang belajar dari Iqra, ada yang belajar Al-Quran. Namun alhamdulillah itu semua bisa terlaksana, dan semoga pahala jariah terus mengalir kepada seluruh sahabat Mida. Ada yang meniatkan juga untuk kedua orang tuanya, ada juga yang meniatkan untuk keluarganya. Ini semua akan Allah catat sebagai pemberat amalan kebaikan kita dan pahala yang mengalir untuk kedua orang tua kita atau siapapun yang kita niatkan. Jazakumullahu khairan katsiran. Dan juga yang terakhir dari segala kegiatan penyaluran ini, alhamdulillah kami juga menerima beberapa zakat mal yang disalurkan melalui Yayasan Mitra Dai Indonesia, dan juga kami mendapatkan beberapa program yang diniatkan untuk kedua orang tua, di mana kami sasar untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillah dari sahabat Mida ada yang berzakat untuk keberlangsungan dakwah di pedalaman, dan alhamdulillah kami sudah terjemahkan dalam bentuk apresiasi guru ngaji pedalaman. Ini juga program baru yang kami canangkan, dan alhamdulillah apresiasi ini menjadi sebuah apresiasi yang menjadikan bahan bakar dakwah untuk saudara-saudara kita para dai yang ada di pedalaman. Jazakumullahu khairan. Dan juga ada satu program yang menarik, yaitu pembangunan sumur bor yang ada di Sumatera. Ini juga program yang baru tahun ini kita canangkan karena melihat perjuangan dan juga ujian yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, menjadi dorongan untuk kita agar tidak terdiam dan agar tidak berhenti untuk membantu support kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kami sasar untuk pondok pesantren dan juga musolah, yang mana pesantren dan musolah ini sumur bor mereka sudah tertutup lumpur pasca banjir, sehingga air yang keluar menjadi keruh atau memang sudah tidak bisa keluar lagi. Maka dari itu kami mencanangkan proses penggalian sumur bor yang baru untuk bisa dimanfaatkan oleh para penghafal Quran di pesantren yang ada di sana, dan juga musolah-musolah yang ada di sana. Alhamdulillah atas izin Allah yang menggerakkan sahabat Mida, alhamdulillah insya Allah agenda ini akan terlaksana. Dan saya akan jelaskan secara detail
penyaluran sumur bor ini sudah sampai mana dan seperti apa dan apa yang akan kita canangkan pada episode berikutnya, yaitu di konten Kohwah satu lagi atau di part berikutnya. Insya Allah saya akan jelaskan secara detail. Tapi ala kulli hal, program ini akan kita eksekusi di bulan Syawal ini dan juga di akhir-akhir bulan April ini, agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh para penghafal Quran dan juga musolah yang menerima sumur bor ini. Dan pastinya pahala yang didapat oleh saudara-saudara yang mewakafkan dan juga mengsodakohkan kepada pesantren dan musola ini akan terus mengalir sebagaimana derasnya air yang mengalir dan dimanfaatkan oleh para jamaah dan juga para santri di sana. Insya Allah ini menjadi amal jariah yang tidak akan pernah terputus selama manfaatnya ini terus mengalir. Dan saya memastikan dan juga teman-teman dari Yayasan Mitra Dai Indonesia memastikan agar manfaat ini terus dijaga, manfaat ini terus dialirkan agar para muakif, agar para muzaki, agar para donatur yang ikut mensupport program sumur bor ini terus merasakan pahalanya, bahkan sampai nanti kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan, nanti saya akan jelaskan dalam part kedua, yaitu tentang Safari Dakwah Aceh. Maka tonton videonya nanti di part yang kedua dalam momentum Safari Dakwah Aceh dan Medan. Sekian dari saya. Sekali lagi kami atas nama Yayasan Mitra Dai Indonesia mengucapkan jazakumullah khairan atas segala support dan kepercayaan dari sahabat MIDA, baik dari program edukasi yang kami laksanakan. Dari situ juga mendorong sahabat MIDA yang ikut berdonasi subuh, dan Masya Allah atensinya juga begitu tinggi. Semoga semangat ini terus kita jaga, dan juga penyaluran-penyaluran program-program yang sudah saya jelaskan tadi, saya yakin itu semua akan bernilai pahala dan pemberat amalan kebaikan kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan dan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita, dan Allah jaga semangat ini bukan hanya di Ramadan, tapi di bulan-bulan setelah Ramadan. Karena sejatinya Allah menyukai hambanya yang melakukan segala sesuatu secara berkelanjutan atau konsisten dan istiqomah. Barakallahu fikum. Kita ketemu lagi di part berikutnya. Saya Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Barakallahu fikum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.